Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya. semuanya, perkenalkan saya Nabila Azara Haidir dengan NIM 23109111220065 dan rekan saya. Saya Niwayan Anggreni Agustina dengan NIM 23109113200031. Jadi kami di sini akan menjelaskan anatomi mengenai organ reproduksi laki-laki dan juga perempuan beserta fungsi seksualitasnya. Baik, untuk topik pertama itu kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki nih. Jadi sistem reproduksi pada laki-laki itu terdiri dari dua bagian nih. Ada bagian eksterna dan juga bagian interna. Untuk bagian eksterna sendiri terdiri dari penis, kemudian ada uretra muskulina, lalu ada skrotum. Sedangkan untuk interna itu terdiri dari testis, kemudian ada epididymis, lalu ada ductus deferens, lalu ada funiculus spermaticus, lalu ada kelenjar-kelenjar tambahan nih seperti kelenjar prostat, lalu ada vesicula seminalis dan juga kelenjar bulboretra atau biasa disebut sebagai kelenjar chopper. Oke, kita mulai dari organ yang pertama pada laki-laki ialah penis. Nah, jadi penis sendiri itu terdiri dari dua bagian, yaitu batang atau korpus penis dan juga akar atau radix penis. Nah, radix penis difiksasi pada dinding depan tubuh oleh dua ligamentum. Baik, untuk yang pertama yaitu pada penis. Penis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu batang atau korpus penis dan juga akar atau radix penis. Nah, radik penis sendiri itu difiksasi pada dinding depan tubuh oleh dua ligamentum. Ligamentum yang pertama adalah ligamentum fundiformi penis, kemudian ligamentum yang kedua adalah ligamentum suspensorium penis. Nah, ujung dari distal penis sendiri itu dipertebal menjadi glans penis yang memiliki dinding pada basisnya, atau juga disebut dengan corona glandis. Kemudian, dalam keadaan tidak ereksi, glans penis sendiri ditutupi oleh preputium penis yang dilekatkan oleh frenulum preputi ke bagian bawah penis. Kemudian, penis juga tersusun dari sepasang corpora cavernosa yang dikelilingi oleh tunica albuginea dan dipisahkan oleh septum penis, dan juga tersusun dari corpus cavernosum uretra yang mengelilingi uretra. Kemudian di sini juga terdapat corpora cavernosa penis. Kemudian selanjutnya adalah tunica albuginea corporum cavernosum. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai skrotum. Jadi skrotum itu terdiri dari dua bagian nih. Ada bagian luar dan juga bagian dalam. Nah, untuk bagian luarnya sendiri itu disebut sebagai raffe skroti. Sedangkan untuk bagian dalamnya sendiri itu terdiri dari septum skroti. Nah, untuk lapisannya itu nanti akan ditutupi atau dilindungi oleh kulit. Yang nanti kulitnya itu akan banyak mengandung pigmentasi. Lalu di bawah kulitnya itu nanti ada yang namanya tunica dartos. Nah, tunica dartos itu nanti akan berfungsi sebagai regulasi untuk pengaturan suhu atau temperatur. Kemudian di bawah dari tunica dartos itu ada yang namanya fascia spermatica externa. Lalu di bawah fascia spermatica externa itu nanti ada yang namanya fascia cremasterica yang nanti isinya itu di dalam ada musculus cremaster. Nah, di bawah fascia cremasterica itu nanti di bawahnya lagi ada yang namanya fascia spermatica interna di sini. Kemudian di bawahnya fascia spermatica interna nanti di situ ada tunica vaginalis testis yang nantinya di dalam tunica vaginalis ini nanti ada lagi dibungkus nih yang namanya tunica albuginea, di mana tunica albuginea itu nanti di dalamnya akan membungkus si testis, ada lobus lobulus yang di dalamnya itu ada tubulus seminiferus sebagai penghasil dari sperma. Nah, selanjutnya di dalam testis itu nantinya ada tubulus seminiferus kan. Jadi tubulus seminiferus itu nanti ada yang namanya spermatogonium yang nantinya akan berubah menjadi spermatozoa melalui proses mitosis dan juga meiosis. Nah, nanti setelah dihasilkan di dalam spermanya itu dihasilkan di dalam tubulus seminiferus, nanti itu akan berlanjut ke rete testis. Nanti dari rete testis itu
dari tubulus seminiferus itu kan akan ke rete testis. Nah, nanti di rete testis itu nanti akan disalurkan nih ke dalam ductus efferent. Nah, nanti dari ductus efferent nanti akan kembali nih disalurkan ke epididymis, di mana pada epididymis itu nanti akan terjadi proses pematangan di epididymis. Nah, untuk epididymis sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian kaput epididymis, ada kemudian korpus epididymis, lalu ada bagian cauda epididymis. Nah, selanjutnya setelah melalui epididymis atau terjadi pematangan di dalam epididymis, nanti akan disalurkan kembali ke dalam ductus deferens. Nah, nanti di ductus deferens itu ada yang namanya ampula ductus deferens, di mana pada ampula tersebut nanti akan ditabung spermatozoa atau sperma yang telah dihasilkan atau dimatangkan tadi di dalam epididymis. Baik, selanjutnya itu adalah kelenjar prostat. Nah, jadi kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang tidak berpasangan yang berada di bawah dasar vesika urinaria. Nah, kelenjar prostat itu berukuran 4x3 x 2 cm atau 20 gram dan memiliki dasar di superior dan juga di apeks di inferior. Nah, kelenjar tersebut terdiri dari lobus dexter dan juga lobus sinister yang dibatasi oleh sulcus yang kecil dan lobus medius. Kelenjar prostat itu mengeluarkan sekresinya ke dalam uretra yang berjalan di tengah atau pars prostatica. Baik, selanjutnya itu adalah vesika seminalis atau glandula vesiculosa. Nah, kelenjar yang berpasangan pada bagian dorsal vesika urinaria. Kemudian vesikula seminalis adalah kelenjar oval yang memanjang sepanjang 5x1 x 1 cm. Kemudian terdapat juga ductus excretoriusnya bergabung dengan ductus deferens untuk membentuk ductus ejaculatorius dan menuju dalam pars prostatica uretra. Kemudian selanjutnya ada kelenjar Chopper atau glandula bulbo-uretralis. Nah, kelenjar ini berpasangan yang terletak di bawah otot perineal. Ductus excretorius atau kelenjar Chopper yang berukuran seperti kacang-kacangan masuk ke dalam pars spongiosa uretra. Vesikula dan juga kelenjar prostat itu menghasilkan komponen cair ejakulat yang memberi nutrisi untuk spermatozoa. Nah, sekresi dari kelenjar Chopper juga masuk ke dalam uretra sebelum ejakulasi dan berfungsi untuk lubrikasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam vaskularisasi dan juga inervasi dari sistem reproduksi dari pria. Nah, untuk itu kita akan membahas di bagian penis dulu. Nah, untuk vaskularisasi di penis ini nanti akan divaskularisasi oleh arteri dorsalis penis, kemudian nanti juga akan divaskularisasi oleh arteri profunda penis. Selain itu ada juga dari arteri bulbis penis. Lalu untuk venanya itu akan dialiri oleh vena dorsalis penis, vena dorsalis superficialis penis, lalu ada juga vena dorsalis profunda penis, dan juga ada vena bulbis penis. Bulbis sih, ya udahlah, biarin aja lah. Nah, untuk inervasinya sendiri itu nanti akan diinervasi oleh nervus dorsalis penis yang seperti ada pada gambar ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu anatomi dari organ reproduksi pada wanita. Nah, organ reproduksi pada wanita sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bagian eksterna atau bagian terluar, dan yang kedua adalah bagian interna atau bagian dalam. Nah, bagian internanya sendiri itu terdapat di dalam kavitas pelvis, dan bagian eksternanya itu berada di luar panggul pada regio perinealis. Nah, untuk organ genitalia eksterna itu terdapat vulva, kemudian di dalam vulva itu meliputi seluruh struktur eksternal yang dapat dilihat mulai dari pubis hingga perineum. Nah, vulva sendiri itu terdiri dari mons pubis, kemudian labium mayor,
kemudian labium minor, kemudian klitoris, kemudian vestibulum vaginae, kemudian bulbus vestibuli, kemudian ostium vagina. Baik, selanjutnya kita beranjak ke mons pubis. Nah, mons pubis sendiri itu menonjol di bagian simfisis dan setelah pubertas akan ditutupi oleh rambut pubis. Nah, kemudian lanjut ke labium mayor. Nah, labium mayor ini terletak di sebelah kiri dan kanan. Ini adalah lipatan tipis atau bisa juga dibilang bibir-bibir besar. Nah, struktur dari labium mayor sendiri itu lonjong ke bawah beserta berisi jaringan lemak. Kemudian selanjutnya adalah labium minus. Nah, labium minus sendiri itu adalah bibir-bibir kecil di mana itu juga termasuk suatu lipatan tipis dari kulit setelah dalam bibir besar. Kemudian selanjutnya adalah klitoris. Nah, klitoris sendiri itu tertutup oleh preputium clitoridis. Kemudian terdiri atas glans clitoridis, corpus clitoridis, dan 2 crura. Klitoris adalah organ sensorik untuk merangsangan seksual. Glans clitoridis sendiri terdiri atas jaringan yang dapat mengembang, penuh dengan urat saraf sehingga sangat sensitif. Di bawah klitoris terdapat ostium uretra externum. Kemudian selanjutnya adalah vestibulum. Nah, vestibulum sendiri bentuknya lonjong, ukurannya panjang dari depan ke belakang dan dibatasi di depan oleh klitoris, kanan dan kiri oleh labia minora, dan di belakang oleh perineum. Kemudian untuk bulbus vestibuli. Nah, untuk bulbus vestibuli sendiri adalah pengumpulan vena yang terletak di bawah selaput lendir vestibulum. Nah, bulbus vestibuli sendiri mengandung banyak sekali pembuluh darah. Kemudian di belakang bulbus vestibuli itu terbenam glandula vestibularis majores atau juga disebut Bartolini. Nah, kemudian kelenjar Bartolini itu berfungsi menghasilkan cairan yang dapat membasahi vestibulum vaginae pada saat ada rangsangan seksual. Kemudian yang selanjutnya adalah ostium vaginae. Ostium vaginae sendiri merupakan pintu masuk vagina. Kemudian ostium vagina ditutupi oleh selaput darah atau himen pada wanita yang masih perawan. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih ke dalam organ genitalia interna pada organ reproduksi pada wanita. Nah, untuk organ internanya ini terbagi menjadi 4 bagian nih. Ada vagina yang nanti itu fungsinya sebagai koitus dan juga sebagai jalan lahir. Lalu ada yang namanya uterus. Nanti uterus itu fungsinya sebagai tempat implantasi nih, tempat implantasi dan juga tempat perkembangan embrio sehingga nanti menuju ke bentuk janin. Kemudian ada yang namanya tuba uterina. Nah, untuk tuba uterina sendiri itu merupakan tempat yang nantinya menerima telur nih. Nanti menerima telur dan juga dijadikan sebagai tempat fertilisasi ketika ada sperma nih. Kemudian untuk yang organ terakhir itu ada yang namanya ovarium. Nah, ovarium itu fungsinya untuk membentuk atau perkembangan dari si sel telur atau ovum. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai vagina. Jadi vagina itu tadi seperti yang saya katakan bahwa digunakan sebagai organ untuk melakukan koitus dan juga dijadikan sebagai jalan lahir. Nah, vagina juga itu merupakan organ otot nih, organ otot yang berongga yang juga panjangnya itu kurang lebih 10 cm yang terletaknya di bagian subperitonealis. Kemudian vagina ini juga dijadikan sebagai penghubung nih antara introitus vagina atau lubang vagina dan juga si uterusnya. Dan juga untuk bentuk vagina itu di bagian dalam itu berlipat-lipat nih. Berlipat-lipat yang nantinya akan disebut sebagai rugae vaginalis. Nah, nanti di bagian tengahnya itu ada bagian nih yang lebih keras.
Lalu lipatan ini nanti akan memungkinkan vagina itu bisa melebar ketika terjadinya persalinan sesuai dengan fungsinya, yang nantinya akan menjadi bagian yang lunak ketika dijadikan sebagai jalan lahir. Nah, selanjutnya ada uterus. Jadi uterus itu memiliki panjang sekitar 8 cm, lebarnya 5 cm, dan juga tebalnya sekitar 2-3 cm. Nah, untuk berat uterus itu ternyata sangat bervariasi, teman-teman. Jadi antara 30 sampai dengan 120 gram. Namun pada kehamilan itu bisa mencapai seberat 1 kg, dan juga pada lanjut usia itu nanti beratnya akan berkurang karena dari penurunan dari fungsi reproduksi itu sendiri. Kemudian untuk bagian uterus atau rahim sendiri itu dapat digunakan sebagai tempat perkembangan dari embrio atau janin atau hasil dari pembuahan tadi. Nah, nanti untuk uterus sendirinya itu nanti terdiri menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya fundus, kemudian ada yang namanya korpus, kemudian ada yang namanya cervix uteri. Nah, nanti untuk bagian cervix uteri itu nanti terbagi menjadi beberapa bagian nih. Ada pars vaginalis cervix uteri, kemudian ada yang namanya pars supravaginalis cervix uteri. Lalu untuk dinding dari uterus sendiri itu terbagi juga menjadi 3 nih. Ada bagian yang paling dalam itu disebut sebagai lapisan mukosa atau endometrium. Kemudian yang mengarah ke arah luar sendiri itu disebut sebagai myometrium yang berisi lapisan otot polos. Kemudian di bagian terluar itu disebut sebagai lapisan peritoneum yang nanti merupakan perpanjangan dari peritoneum abdomen gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas tuba uterina. Nah, tuba uterina sendiri itu memiliki beberapa pars. Kemudian, tuba uterina itu menghubungkan ovarium dengan uterus. Tuba uterina sendiri memiliki panjang sekitar 10 hingga 14 cm. Nah, untuk pars pertama dari tuba uterina itu adalah pars uterina. Kemudian yang kedua adalah pars ismica, bagian ketiga adalah pars ampularis, dan bagian keempat adalah infundibulum. Nah, pars uterina adalah bagian yang terdapat di dinding uterus. Nah, kemudian pada bagian pars ismica adalah bagian medial tuba yang sempit seluruhnya, memiliki panjang 3 hingga 6 cm. Kemudian yang ketiga adalah pars ampularis. Pars ampularis itu berbentuk saluran yang agak lebar, memiliki panjang 7 hingga 8 cm, melintas lengkung di sekeliling ovarium. Nah, pars ampularis sendiri merupakan tempat konsepsi terjadi. Kemudian yang terakhir adalah infundibulum. Nah, infundibulum sendiri itu adalah bagian ujung dari tuba yang terbuka ke arah abdomen. Nah, untuk infundibulum sendiri memiliki panjang 1 hingga 2 cm dan memiliki fimbria. Nah, kemudian fimbria ini memiliki fungsi yang sangat penting, yakni menangkap telur dan menyalurkan telur ke tuba. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai ovarium. Baik, jadi ovarium sendiri itu terdapat 2 buah nih, bagian kanan dan juga di bagian kiri. Nah, pada usia reproduksi ovarium itu biasanya berukuran 4x2 x 3 cm nih, dengan berat sekitar 7-14 gram. Lalu bentuk dari ovarium itu sendiri itu mungkin bentuknya seperti oval gitu. Terus pada kehamilan itu ukurannya akan membesar 2 kali lipat nih, sedangkan ovarium akan kembali mengecil karena penurunan dari fungsi reproduksi itu sendiri. Nah, ovarium itu nanti akan difiksasi oleh 2 buah jaringan ikan nih. Yang pertama ada ligamentum ovarii proprium. Ini ada di sini, di bagian sini ada ligamentum
ovari proprium. Sedangkan yang kedua akan diikat oleh atau difiksasi oleh ligamentum suspensorium ovarii yang berada di sini. Yang dimana pada jaringan ikat ini nanti akan menghubungkan nih ekstremitas tubaria ovarium dengan dinding lateral bagian pelvis. Lalu ligamentum ini nanti akan berisi dengan arteri dan juga vena ovarica. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke vaskularisasi genitalia eksterna dari organ reproduksi wanita. Nah, untuk organ genitalia eksterna itu nantinya akan diperdari oleh arteri dan juga vena nih yang saling berhubungan. Untuk arterinya sendiri nanti oleh arteri dorsalis clitoridis yang nantinya akan memperdarahi glans clitoridis. Kemudian ada arteri profunda clitoridis nih yang nantinya berfungsi sebagai pembuluh darah yang memperdarahi crura clitoridis dan juga corpora cavernosa clitoridis. Lalu ada arteri bulbi vestibuli yang nantinya akan memperdarahi bulbus vestibuli. Lalu untuk vena nanti itu akan diperdari oleh vena dorsalis superficialis clitoridis yang nantinya akan mengalirkan darah dari glans clitoridis menuju vena pudenda externa. Lalu selanjutnya ada vena dorsalis profunda clitoridis yang nantinya akan mengalirkan darah dari corpora cavernosa menuju plexus venosus cervicalis. Lalu ada vena bulbi vestibuli yang nantinya akan berpasangan nih membawa darah dari corpora cavernosa menuju vena dorsalis profunda clitoridis. Nah, selanjutnya kita masuk ke vaskularisasi dari genitalia interna wanita. Nah, organ genitalia interna itu akan diperdarahi oleh 3 arteri yang berasal dari aorta abdominalis dan juga arteri iliaca interna, yaitu yang pertama ada arteri ovarica. Nah, arteri ovarica ini nanti akan memperdarahi ovarium dan juga bagian tuba uterina yang berbatasan dengan ovarium. Dan arteri ini berasal dari aorta abdominalis. Selanjutnya ada arteri uterina. Nah, arteri uterina ini nanti akan merupakan cabang dari visceral dari arteri iliaca interna. Nah, arteri uterina ini berperan untuk memperdarahi seluruh organ genitalis interna pada reproduksi wanita. Selanjutnya ada arteri vaginalis. Nanti arteri vaginalis ini akan berfungsi sebagai pembuluh darah yang memperdarahi vagina yang merupakan cabang dari arteri iliaca eksterna. Lalu untuk vena pada organ genitalia interna ini jadi untuk darah dari ovarium dan tuba uterina itu nanti akan dialirkan melalui vena ovarica. Vena ini akan memasuki ligamentum suspensorium ovarii menuju dinding panggul. Dan nanti vena ovarica kanan itu nanti akan bermuara nih ke dalam vena cava inferior, sedangkan vena ovarica yang bagian kiri itu nantinya akan bermuara menuju vena renalis kiri. Lalu untuk darah yang ada di uterus itu nantinya akan berkumpul ke dalam plexus vena yang berada di sekitar organnya dan di dalam panggul, dan juga nanti akan dialirkan melalui vena uterina ke dalam vena iliaca interna. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persarapan dari genitalia interna pada wanita nih. Nah, jadi inervasi dari organ genitalia interna dan eksterna. Nah, organ genitalia interna dan eksterna ini dipersarapi secara otonom dan somatis. Untuk persarapan otonomnya sendiri, yakni untuk simpatis dimulai dari T10 sampai L2. Dan untuk parasimpatisnya itu dari S2 hingga 4. Nah, ini juga berkaitan atau komponennya itu ada uterus, tuba uterina, vagina, atau plexus hypogastricus inferior. Nah, kemudian ada ovarium yaitu plexus ovaricus, kemudian ada corpora cavernosa clitoris dan kelenjar Bartolini. Kemudian untuk persarapan somatisnya sendiri, untuk sensorik terutama adalah nervus pudendus, di mana nervus pudendus ini sendiri untuk klitoris, labia, dan juga vagina. Nah, selanjutnya untuk motorik yaitu nervus pudendus untuk otot perineum. Nah, sebagai tambahan, saya juga akan menjelaskan nih mengenai arteri dan vena pada organ genitalia
pada bagian interna pria. Nah, untuk bagian arteri sendiri itu nanti pada bagian testis dan epididymis itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri testicularis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Kemudian yang berada pada ductus deferens itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri ductus deferentes yang merupakan cabang dari arteri umbilicalis. Lalu ada funiculus spermaticus yang nanti akan menvaskularisasi si musculus cremasternya. Nah, untuk vaskularisasinya itu oleh arteri cremasterica yang merupakan cabang dari arteri epigastrica inferior. Lalu untuk glandula prostat dan juga glandula vesiculosa atau bisa juga disebut sebagai vesicula seminalis itu nantinya akan divaskularisasi oleh arteri vesicalis inferior dan juga arteri rectalis media. Sedangkan untuk bagian glandulanya itu nanti akan divaskularisasi glandula bulboretralis atau glandula Cooper itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri pudenda interna. Sedangkan untuk venanya itu bagian testis, epididymis, kemudian ductus deferens, lalu ada funiculus spermaticus itu nanti akan dilewati nih oleh plexus pimpiniformis yang merupakan anyaman vena yang nantinya cabang-cabangnya itu bersatu nih menuju vena testicularis yang bagian kanannya itu akan bermuara di vena cava inferior, sedangkan di bagian kiri itu nanti akan bermuara di vena renalis sinistra. Lalu untuk kelenjar kelamin tambahannya seperti kelenjar prostat, kelenjar bulboretra, lalu ada vesicula seminalis itu nantinya akan dilewati oleh plexus venosi vesicalis dan juga prostatikus serta berhubungan dengan vena iliaca interna. Nah, sebagai tambahan, saya juga akan menjelaskan nih mengenai arteri dan vena pada organ genitalia pada bagian interna pria. Nah, untuk bagian arteri sendiri itu nanti pada bagian testis dan epididymis itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri testicularis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Kemudian yang berada pada ductus deferens itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri ductus deferentes yang merupakan cabang dari arteri umbilicalis. Lalu ada funiculus spermaticus yang nanti akan menvaskularisasi si musculus cremasternya. Nah, untuk vaskularisasinya itu oleh arteri cremasterica yang merupakan cabang dari arteri epigastrica inferior. Lalu untuk glandula prostat dan juga glandula vesiculosa atau bisa juga disebut sebagai vesicula seminalis itu nantinya akan divaskularisasi oleh arteri vesicalis inferior dan juga arteri rectalis media. Sedangkan untuk bagian glandulanya itu nanti akan divaskularisasi glandula bulboretralis atau glandula Cooper itu nanti akan divaskularisasi oleh arteri pudenda interna. Sedangkan untuk venanya itu bagian testis, epididymis, kemudian ductus deferens, lalu ada funiculus spermaticus itu nanti akan dilewati nih oleh plexus pimpiniformis yang merupakan anyaman vena yang nantinya cabang-cabangnya itu bersatu nih menuju vena testicularis yang bagian kanannya itu akan bermuara di vena cava inferior, sedangkan di bagian kiri itu nanti akan bermuara di vena renalis sinistra. Lalu untuk kelenjar kelamin tambahannya seperti kelenjar prostat, kelenjar bulboretra, lalu ada vesicula seminalis itu nantinya akan dilewati oleh plexus venosi vesicalis dan juga prostatikus serta berhubungan dengan vena iliaca interna. Nah, selanjutnya sebagai tambahan juga itu ada persarafan bagi organ genitalia eksterna dan juga interna pada pria. Untuk organ genitalia eksterna pada pria itu dipersarafi oleh secara otonom dan juga somatis. Nah, untuk persarapan
parasimpatisnya itu terutama nanti meningkatkan aliran darah corpora cavernosa penis sehingga nanti akan menginduksi terjadinya ereksi pada penis. Lalu untuk persarafan somatisnya itu nanti akan secara sensorik nih berfungsi untuk membangkitkan gairah dalam koitus. Kemudian untuk persarafan motoriknya itu nanti akan diberikan kepada otot-otot perineum atau musculus bulbospongiosus dan juga musculus ischiocavernosus yang nantinya akan membantu ejakulasi sperma keluar dari si uretranya itu. Lalu untuk bagian interna itu dipersarafi oleh otonom murni. Nah, persarafan simpatisnya itu terutama akan mengurangi aliran darah yang berada di testis dan epididymis, dan juga akan menginduksi emisi sperma ke dalam uretra dan mengeluarkan sekret kelenjar tambahan melalui kontraksi otot-otot polos nih pada ductus deferens. Lalu pada saat yang bersamaan nanti si ejakulasi retrograd ke dalam vesika urinaria itu nanti bisa dicegah nih oleh otot lingkar uretra pada pintu keluar vesika urinaria, yaitu pada bagian sphincter uretra yang berada pada bagian interna. Lalu ada persarafan parasimpatis. Jadi nanti untuk persarafan parasimpatisnya itu berfungsi untuk mendorong pembentukan sekret selama terjadinya rangsangan. Lalu nanti juga ada tambahan nih untuk persarafan simpatis, yaitu dari T10 hingga L2 itu nanti akan mempersarafi ductus deferens dan kelenjar kelamin tambahan yang nanti dipersarafi oleh plexus hypogastricus inferior, dan juga pada bagian testis dan epididymis itu akan dipersarafi oleh plexus testicularis. Lalu ada di bagian persarafan parasimpatis yaitu dari S2 hingga 4 itu nanti akan mempersarafi kelenjar kelamin tambahan seperti ini akan dipersarafi oleh plexus hypogastricus inferior. Lalu untuk corpus cavernosum penis itu nanti akan dipersarafi oleh nervi cavernosi penis. Lalu untuk persarafan somatisnya itu nanti secara sensorik akan persarafi oleh nervus pudendus untuk penis dan juga skrotum. Sedangkan untuk motoriknya itu akan dipersarafi oleh nervus pudendus yang juga akan menginervasi otot-otot perineum. Lalu untuk pembuluh limfatik pada organ genitalia eksterna seperti penis dan juga skrotum itu nantinya akan dilewati oleh nodi lymphoidei inguinales superficiales. Sedangkan untuk testis dan epididymis itu nanti akan dilewati oleh nodi lymphoidei lumbales. Sedangkan untuk ductus deferens, funiculus spermaticus dan juga kelenjar kelamin tambahan itu akan dilewati oleh nodi lymphoidei iliaci interni atau externi dan juga nodi lymphoidei sacrales. Nah, itulah tadi penjelasan kami mengenai anatomi sistem reproduksi pria dan juga wanita beserta fungsi seksualitasnya. Kami juga mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.